bagaimana kemudian Abah membedah haji itu secara hakikat, secara substansial. Betul. Karena masyarakat kita tuh Bah rela jual tanah. Tanah kita ini dijual untuk pergi yang katanya ke tanah suci itu tadi gitu. Tolong diberikan perspektifnya secara hakikat haji itu gimana Pak? Sebenarnya kalau inilah kembali lagi akibat kita ini adalah agama yang sudah dimodifikasi gitu. Dan haji itu kalau menurut Abah adalah sudah cenderung kepada bisnis sebetulnya. Bahkan Nabi pun sudah mengatakan kan, nanti di akhir zaman itu haji itu kata Nabi hanya arihlah, jalan-jalan, litijaroh, dagang, betul. lisum'ah, bangga-banggaan. Itu dari disampaikan Rasul. Hadis gitu. Hadis. Bahkan 8 orang yang dikisahkan oleh Nabi itu haji mabrur, tak satu pun yang pergi ke sana, Mas Hendra. Di 8 kitab itu. Justru Nabi di Haji Wada berkata, ada seseorang yang mendapatkan, kita semua tiada yang haji mabrur di sini. Hanya seorang yang bernama Syekh Abdullah bin Abdul Mubarak yang berada nun jauh di sana dan dia tidak pernah pergi, tapi malah dia mendapatkan haji mabrur. Karena haji itu bukan haji itu rukun Islam bukan? Ya, Rukun Islam. Kalau rukun itu boleh nggak ditolak kalau rukun? Rukun nikah misalnya satu nggak ada, nggak boleh dong. Nggak boleh. Rukun sholat satu hilang, nggak boleh. Rukun nikah, rukun apapun rukun tadi semua. Nah, bagaimana haji yang sebetulnya rukun Islam harus disyarati harus punya duit. Jika mampu gitu ya. Padahal tadi manis tatoa ilahi sabila itu akhirnya diterjemahkan oleh orang mampu duitnya. Padahal sebenarnya kalau rukun berarti semua orang wajib haji. Betul. Mutlak haji itu Mas Hendra. Bahkan kata Abah, sesungguhnya kenapa kita harus mengenali diri? Karena sesungguhnya nanti untuk haji ujungnya. Kenapa harus kenal diri? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal diri dohir dan diri batinnya yang sebenar-benarnya adalah menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirinya. Setelah dia menyaksikan Allah, maka dia bersahadat pada dirinya. Barulah dia menegakkan si diri itu sholat namanya Mas Hendra. Pada saat dia sudah menegakkan dirinya sholat. Tapi pada saat dia imsak, menahan keberadaan dirinya wujudnya, itulah zakat. Jadi zakat secara hakikat itulah menzakatkan tubuh ini dipakai untuk tujuan Allah. Karena kita ini ada yang diadakan. Kalau kayu berubah jadi kata Abah juga pintu kayu, plafon kayu, pagar kayu, kusen kayu. Itu pada tujuan kayu bukan pada pagar, pada plafon, pada kusen, pada apa itu. Sebenarnya. Maka disitulah orang yang sudah zakat, menjakatkan dirinya digunakan oleh dia untuk menyaksikan af'alnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Barulah nanti saum. Saum itu bukan nahan makan dan perut dan bersetubuh saja sebetulnya imsak itu. Imsak menahan bahwa yang ada itu diri palsu ini. Supaya bisa haji nanti. Di penghujungnya itu haji. Makanya perintah haji dalam Al-Quran nggak ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, nggak. Ya ayyuhalladzina aslamu, nggak. Haji itu diperintahkan oleh Allah hanya 3 ayat dalam Al-Quran dan kepada manusia. Wa adin pinnas. Semua manusia itu wajib haji. Karena hajilah yang awal. Karena kalau tidak ada haji, artinya bahwa manusia itu adalah haji itu secara hakikat mengenali diri, Mas Hendra. Betapa dekatnya Allah. Dekat. Menyaksikan Allah. Makanya pada wajib Ka'bah semua diri. orang ya. Wajib semua orang. Dan Allah pun suruh bersihkan rumahku. Maka rumah yang di mana? Di sini, bukan di sono. Berarti yang di sono itu simbolik aja. Simbolik saja. Maka orang pergi ke sana hanya ngaku duyupur rahman tamu Allah. Tapi Allahnya tak ada makhluk di dunia ini yang lebih mulia daripada manusia. Maka tadi sebetulnya inilah kitab suci Tuhan. Maka orang yang sudah mengenal dirinya akan dia haji. Maka haji itu dikata wukuf. Wukuf itu apa? Wakofa. Merenungkan sopo aku ini. Aku ini wujud yang diwujudkan. Wujud yang diwujudkan. Okay. Wujud yang diwujudkan. Karena kita ini hidup yang dihidupkan. Lebur akunya. Akunya. Lebur lah. Maka tadi tidak mungkin jadi haji kalau kecuali aku 4 dilepaskan. Ya. Tadi. Aku 4 dilepaskan. Aku 2 dilepaskan. Aku 3 dilepas. Yang ada hanya aku 2. Zat dan Siapa sifat? Muhammad.
Itulah kita harus berada di titik itu. Maka kata Allah dalam Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Nah ini misbah. Misbah. Al-misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Kaukab itu apa? Bintang. Di mana bintang itu? Bukan di sono. Di sinilah. Terangnya bintang di luar diri itu karena terangnya bintang di dirimu. Kaukabun durriyun, permata. Bukan di martapura permata itu, di dalam dadamu. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh, ada sajarah mubarakah. Zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u. Nah di sini. Maka pada saat engkau sudah nurun ala nurin yahdillahu li nurihi mayyasha. Tuh Mas Hendra. Makanya pada setiap kelahiran bayi itu yang disambut itu bukan Hendra. Bukan Abah Setu. Siapa yang disambut? Rasulullah. Makanya ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Tuh. Maka dikatakan kepada Nabi, anta samsun, anta ruh, dan anta badrun jasad gitu. Anta nurun pauqon nuri, anta iksirun wagali. Sekarang ini tubuh ini akan bahagia nanti, iksir tanah-tanaman surga tubuh ini. Tadi kau kabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Maka tadi karena sudah haji kita, sudah tawaf setiap hari, Sudah tawaf. lempar jumroh setiap hari. Nggak perlu jual tanah. Nggak perlu jual tanah. Lempar jumroh tuh esensinya apa sih, Bah? Lempar jumroh itu apa sih? Tadi kan 7. Karena kita ini kan ada 3 lapis. Iya. Ada diri luarmu sebagai Hajar. Oke. Hatimu Ibrahim. Fuadmu Ismail. Tadi semua. Ya. Tapi kalau kamu bersandar pada Hajar, berarti tubuh, kan hakikat tubuh itu wanita. Tetapi Ibrahimlah yang jiwa itu sebetulnya. Ibrahim yang jadi jiwa. Maka kata Abah, sebetulnya dalam Al-Quran itu yang diomongin itu sebetulnya cuma diri dohir kita dan diri batin kita semuanya. Ngomongin Adam dan Iblis tuh. Adamlah jiwamu. Ngomongin Yakub, sebetulnya juga Yakublah jiwamu. Sementara tubuhmu itulah kebutaannya itu. Ngomongin Ayub, kamulah Ayub itu. Adapun pada saat kamu bersandar pada tubuh, itulah penyakit kulit pada Ayub. Ngomongin Yusuf, kamulah Yusuf itu sebetulnya. Jiwamu itulah Yusuf itu. Tapi tubuhmu lah penjaranya itu. Ngomongin Ashabul Kahfi, kamulah di dalam itu. Maka tadi termasuk juga ngomongin siapa? Burung ababil tadi. Tadi yang sebetulnya Abrohanya nggak pernah disadari. Siapa Abroha? Siapa gajah? Mana Ka'bah yang dihancurkan? Abroha adalah nafsu kita. Gajah adalah tubuh kita. Ka'bahnya mana? Kolbu. Maka hari ini manusia ini udah hancur kolbunya. Berarti Abroha berhasil menggolkannya. Tadi kalau kada babi mah haram, giliran duit hilang haramnya. Harta itu, ya, harta benda wanita. Tuli kita soal agama. Tuli gitu soal ya. itu. Tapi kalau ada omongan tadi babi haram, begitu rubah aja jadi duit. Halal. Itu masalahnya. Padahal di Quran itu tadi namanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsal alaihim tayran ababil. Maka di situ kan ada burung ababil yang harusnya bisa menyelamatkan kalau manusia berhaji. Syariat, torekat, hakikat, shin itu. Maka pada tubuhnya lemparlah jumratul akubah, wusta, ula. Apa yang disifat? 7 sifat ma'ani milik Allah, kembalikan pada Allah. Kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor. Kalau tidak begitu, maka 7 sifat burukmu akan muncul kalau tidak dijumroh. Tadi semua. Makanya setelah begitu kamu boleh napar awal atau napar sani. Tuh, kamu sudah boleh melepaskan baju ihram, bahasa syariatnya. Setelah ihram kamu boleh tahallul. Tapi orang nggak ngerti juga. Sebenarnya kalau ngerti hakikat haji, Mas, di dunia ini nggak ada orang susah. Sebenarnya. Kalau kita benar-benar melepaskan aku 4, aku 3, kemudian tawaf pada itu 7 putaran. Itu nanti kita bisa satu channel itu ngebahas itu. Siapa? Bagaimana kita bisa haji yang sempurna itu.
Kenapa tawaf berputar ke kiri? 7 putaran itu. Kenapa setelah itu kita harus berdoa di mana? Sholat 2 rakaat di makom Ibrahim. Belum lagi Hajar Aswad. Belum Hajar Aswadnya. Belum itu semua. Kenapa disebut sebagai makom Iraki, makom Yamani? Dan kenapa mulainya harus dari Hajar Aswad? Karena kita memang mulai dari Hajar Aswad. Tadi semua. Tapi setelah itu kita minum air apa? Jam-jam. Setelah itu lari lagi 7 Sofa Marwah. Noh, kalau mengerti hakikat Sofa Marwah, nggak ada manusia usaha cari modal. Kenapa? Nggak ada manusia yang usaha itu cari modal. Kenapa? Karena sebetulnya modal itu ya diri kita sendiri. Waktu Hajar ditinggalkan Ibrahim, dia lihat Ibrahim sudah berjalan 200 meter. Ibrahim 200 meter baru nengok. Wahai suamiku, apakah ini atas perintah Allah? Ibrahim ngangguk. Karena kalau pakai suara sudah tidak akan terdengar. Maka kata dia, pergilah. Maka dia hanya lakukan saja oleh kita. Kita ini disuruh Isra, Mi'raj. Berjalan dengan tubuh ini syariat. Biarkan syariatnya dia jalankan, Mas Hendra. Tapi yang jalan ini orang selama ini kan Isra, dia jalan sendiri. Padahal kita disuruh berjalan dengan tubuh ini, Allah yang jalan. Makanya Nabi Muhammad subhanallah di Asra. Asra itu apa? Jalan sendiri apa diperjalankan? Diperjalankan. Harusnya kita hidup di dunia ini. Kenapa harus wahada yuwahidu tauhidan? Kita harus yang menjalankan kita ini Allah. Dalanglah yang kita harus. Semua itu harus melihat dalang. Apa siapa? Dalang. Tadi semua. Sifat siapa? Dalang. Asma siapa? Dalang. Zat siapa? Dalang. Itulah haji sebetulnya. Maka haji itu adalah kesempurnaan. Dan itu tidak perlu duit. Semua gara-gara sono korgronya lah. Haji itu digeret-geret tadi semua. Kenapa Mas Hendra kita haji dibawa ke sana? Karena tadi tubuh kita nggak jadi Al-Fatihah. Akibatnya tidak jadi alif lam mim. Alif laisa kepada mim. Akibatnya apa? Alif laisa kepada mim itu apa sih maksudnya, Pak? Allah laisa pada Muhammad. Ruh laisa pada jasad. Berarti kalau begitu jasad ini makmum, ruhlah yang disebut iman. Tadi semua. Akibatnya kalau tidak maka kehidupan ini kita tidak akan pernah bisa menyembelih Al-Baqarah. Maka di surat Al-Baqarah itu disuruh apa? Nyembelih apa? Sapi betina. Warnanya apa? Kuning, kemasan, tidak belang, tidak pernah digunakan membajak, tidak digunakan untuk pengairan. Mana berarti sapinya? Mana sapinya? Tubuh kita adalah sapi. Maka kalau kita tidak membunuh aku 4 ini tadi, nggak bisa haji. Maka haji itu nggak perlu kemana-mana sebetulnya. Cukup duduk pada satu titik pun. Maka apa sih dikatakan? Kalian yang mau duitnya diserahkan kepada yang miskin-miskin itu, dan kalian nggak usah pergi ke sana. Untuk urusan Allahnya, urusan Abah Setu. Tuh bayangin tuh, Abah Setu selalu menjamin. Demi Allah, saya menjamin bahwa kamu lebih haji. Tuh, kalau udah sampai di titik itu Mas Hendra udah nggak ada lagi ketakutan sebetulnya. Iya, setuju sih. Tapi jarang orang berani ngomong kayak gitu sih. Asal kamu syaratnya ikutin kata. Itu sesat banget soalnya. Oh itu. Inilah yang disebut murtad udah. Murni tauhid. Kalau sudah murni tauhid gak ada yang wujud kecuali Allah, gak ada yang hidup kecuali Allah, gak ada yang berkalam kecuali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Coba, aku adalah kamu. Kamu adalah aku. Semua. Azandra. Sudah, Pak. Cukup. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Makanya tadi kalau yang mau haji, udah aja. Daripada nunggu-nunggu 30 tahun ditipu duitnya, lebih baik kasih tetangga. Kasih tetangga. Kalau saya masih aja tetap haji dan umroh setiap tahun. Tapi duitnya saya gunakan keluar. Bukan harus kamu pergi, nanti arihlah nanti. Litijaroh jadinya. Tetap syariat adalah syariat. Hukum Allah. Jadi setiap saya mau umroh, berapa saya bilang umroh sekarang? 35 juta saya keluarin duit. Ini saya umroh nih. Beliin beras tuh semua. Umroh tuh. Oh iya. Masuk. Gitu. Bahasa haji, tiap tahun saya haji. Iya. Begitu Zulhijjah, berapa haji sekarang? 50 juta. Saya keluarin 50 juta. Begitu. Jadi nggak usah kamu pergi ke sono, kamu cuma jalan-jalan kok. Aduh Bang, keren banget. Teman-teman, jadi beliau ini benar-benar spesial meluangkan waktu buat Ngaji Roso ya. Ini menjadi energi tersendiri buat teman-teman Ngaji Roso. Ada tambahan semangat ya untuk terus membersamai teman-teman semuanya. Dan
Mungkin setelah ini kita akan sering sekali tampilin Amin, satu di Ngaji Rosa Amin, ya. amin, Karena insya ini Allah. akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Setuju nggak teman-teman ya? Iya, amin. Oke, fan-nya Abah di sini semuanya Abah. Oh, ada ya? Iya, banyak semua Abah. Oke ya, Alhamdulillah. matur suwun sangat ya Abah ya. Suwun rayu semua.